wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Sahabat Edriana, kali ini kita sedang berada di Paris. Ini ada Menara Eiffel di belakang kita. Dan siang ini cuacanya sejuk sekali, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin karena memang sedang mendung. Bersama saya sekarang adalah our beloved friend. Ini Mbak Ida, Mbak Raida Syukur. Ini kalau orang Indonesia datang ke Paris nih ya, ini apa aja nih rekomendasi tempat-tempat yang harus yang is a must to go? Kalau yang must sih pastinya Eiffel, because you cannot be in Paris without seeing Eiffel karena kan ya ikonik ya. Betul. Terus di sini tuh yang untuk Instagramable sebenarnya banyak sekali spot-spot yang bukan hanya di sini di Trocadero area, tapi yang dekat taman-taman. Karena Eiffel ini bisa dilihat dari segala penjuru sebenarnya. So you can be di belakangnya itu ada di Monceau Bleu bisa lihat, dari tepi Sungai Seine bisa lihat. Jadi dari segala penjuru kayak ini jadi senternya, jadi sentral kota ini tuh Eiffel. Terus kemudian ada Arc de Triomphe, ada banyak lah tempat-tempat bersejarah di sini. Dan saya rasa museum sih yang bikin saya juga sibuk di sini adalah mengunjungi museum. Dan nggak habis-habis ya, karena memang every single painting yang ada di museumnya itu penuh arti, penuh makna, dan penuh cerita. Butuh waktu untuk menyelusurinya. Dekat rumah saya aja ada dikeliling ada beberapa museum. Ada museumnya Yves Saint Laurent, ada Asiatic, ada apa-apa banyak. Monet, ada gitu. Palais de Tokyo, ada Modern Art di sini dekat. Semua dekat sih, kita bisa jalan kaki aja, nggak usah naik kendaraan juga nyampe. Ya itu enaknya kalau kita tinggal di Eropa atau di luar negeri lah basically ya. Itu kita kemana-mana bisa jalan kaki karena udaranya juga sangat mendukung dan suasananya romantis sekali. Sekarang tapi kalau kayak gini ramainya ya nggak romantisnya mesti you have to create romantically. Romantis dalam diri kita sendiri, menciptakan suasana. Jalan nanti kalau kita jalan di tempat-tempat yang agak sepi gitu udah kelihatan langsung Parisian-nya. Jadi ikuti terus, kita akan jalan-jalan seharian di Paris dengan Mbak Ida atau Raida Syukur untuk melihat the way of Parisian life. Banyak nongkrong-nongkrongnya di sini emang banyak nongkrong. Ya, memang kita harus juga nongkrong-nongkrong. Mencoba patisseries-nya ya, mencoba croissant Paris, croissant in Paris. Bye, ikuti terus perjalanan kita. Oke Mbak Ida, sekarang kita sedang berada di mana ini? Ini namanya Bridge ya, atau Bridge Pont d'Arts, menghubungkan Institute of France dengan sebelah nanti ada Louvre, Palais de Louvre. Orang kalau Palais de Louvre itu ya pastinya akan nanti ke Louvre Museum gitu. Jadi sepanjang ini nanti kita sampai di sana. Gitu. Ini sekarang kita sedang di Seine River. Dulunya di sini tuh banyak digantung kayak kunci-kunci lock love, tapi terus akhirnya karena merusak akhirnya jadi gini deh. Ikuti terus perjalanan kita ke lagi Louvre. hampir di Louvre ya. The Louvre Museum. Check it out. Nah, sekarang kita sudah sampai di Louvre Museum. Ini adalah kompleks dari Louvre Museum. What is the story about Louvre Museum? Actually kita tuh berada di kompleks Louvre Palace, Palais de Louvre. Louvre ini luasnya sekitar 72 ribuan ya meter persegi kayaknya kompleksnya. Dulunya ini adalah palace
dari Raja Louis XIV kalau nggak salah. Jadi digunakan untuk raja-raja Prancis untuk mengentertain tamu, bagian-bagian tertentu kalau ada yang datang di sini. Karena Louis XIV itu memilih tinggalnya di Versailles. Kira-kira kalau sekarang nih jaraknya sekitar 45 menit lah by car dari Paris. Jadi Louvre Museum itu sendiri ada di dalam kompleks Palais de Louvre gitu. Jadi di sini sekarang dijadikan sebagai museum di mana kita bisa menyaksikan lukisan Mona Lisa dari Leonardo da Vinci. Dan di kompleks ini juga di bawah underground ini juga ada museumnya yang besar sekali, yang luas sekali. Kita tidak cukup satu harian untuk mengelilingi museum tersebut. Kalau nggak salah ada 5 tingkat ya. Kalau pengalaman saya lihatnya, jadi di sini yang terkenal pasti La Gioconda ya, Mona Lisa, terus juga koleksi Venus de Milo itu yang ini terkenal banget. Jadi patung-patung sculpture yang dikumpulkan, ditaruh di sini semua. Terus di sini juga yang menarik, kita bisa melihat peninggalan betapa megahnya ruangan-ruangan dulu istana Louvre ini. Terus di dalamnya ada restoran, ada tempat makan yang enak juga. Jadi kita bisa menikmati suasananya dengan ambience yang juga sangat. Iya, jadi kalau menyusuri ini nggak harus buru-buru, pelan-pelan. Karena koleksinya kan macam-macam, dari mostly sih Glory Way masa Christian ya, masuk, banyak crucifying, Jesus crucifying itu dari Paul Cézanne, dari banyak macam-macam. Jadi kita lihat ke depan. Iya, ke depan. Kita lihat ke depan ya, bagaimana tempat yang selama ini menjadi juga salah satu ikonik kota Paris. Yes, let's Louvre, check it out. And then the pyramid. The pyramid is one of the iconic in Paris. Sahabat Adriana, sekarang kita sudah sampai ke Louvre Museum. Baida, ini coba ceritakan, apa sih yang ada di Louvre Museum? Kenapa ini menjadi sangat ikonik? Louvre Museum memang emas must to visit ya, kayaknya harus banget. Kita kalau udah ke Paris sama aja, kalau nggak ke lu nggak ke Louvre Museum foto-foto depannya, berarti belum. Tapi ini kita berada di kompleksnya aja, masih di depannya. Jadi piramid ini adalah ikonik banget, adalah pintu masuk untuk ke Louvre. Jadi kita mesti ngantri tuh di situ. Kayaknya udah tutup deh ya. Ini jam berapa sih? Jam 6. Jam 6 tutup. Biasanya antrian mulai dari jam 9 pagi. So we have to be here at 8 o'clock dan bisa ke to dalam. get into the Louvre Museum to see all the collection of Louvre Museum. Harganya 17 euro aja kalau harga tidak pakai nggak pakai pendamping, tidak pakai apa gitu. Karena kalau beli tiketnya yang pakai ada guide-nya ya agak lebih mahal. Kalau Mbak Sita sendiri, apa kenangannya datang ke Paris dan harus bela-belain ke Louvre Museum ini? What is the things that you really want to see here? Kalau Paris in general, kota ini sendiri memberi vibe, vibe itu apa? Memberi suasana romantik, biar sendirian juga rasanya romantik ya. Karena tadi kita juga romantik ya, of course romantik walaupun sendirian. It's a me time here. Iya, karena menyusuri Sungai Seine itu sendiri membuat hati rasanya ya seneng gitu ya. Kata Mbak Nana ya, me time ya. Jadi merasakan kenikmatan berjalan sendiri dan menikmati keindahan Sungai Seine. Paris, terutama juga disambut oleh Menara Eiffel yang terkenal di seluruh dunia sebagai salah satu ikon. Itu yang selalu ingin dilihat dari Paris. Dan yang kedua, kalau Louvre ini yang justru berkesan buat saya adalah mereka sudah membuat ini menjadi sebuah industri pariwisata, di mana dijual juga. Jadi misalnya kalau di lukisan itu ada kain yang dipakai menjadi bahan-bahan pakaian perempuan-perempuan yang dilukis, itu direproduksi dan dijual dan bisa dibeli. Jadi kita bisa membeli desain-desain kain yang seperti ada di lukisan. Demikian juga dengan scarf, ya dibuat scarf, juga perhiasan-perhiasannya.
Dari yang skala besar gitu ya, yang bisa dibeli dengan murah meriah, dan juga yang terbuat dari batu-batu yang berharga. Jadi itu yang membuat saya terkesan, dan mungkin itu juga bisa menjadi salah satu satu inspirasi sebetulnya buat orang-orang di negara kita gitu, karena di negara kita banyak sekali desain-desain yang bisa direplikasi dan kemudian dilestarikan jadinya. Jadi ini pesan kita kepada Bapak Sandiaga Uno agar bagaimana pariwisata atau wisata-wisata, destinasi wisata, dan juga barang-barang yang bisa diproduksi menjadi merchandise yang betul-betul kita industrikan gitu ya. Itu yang bisa dikembangkan dan juga dijadikan sebagai barang-barang yang akan dicari orang kalau orang datang ke Indonesia atau ke destinasi wisata di Indonesia. Tapi kalau lihat Louvre ini, betapa masifnya Louvre, katanya butuh waktu 200 hari kalau mau melihat satu-satu koleksi. Wow. They have like about 35,000 collection. Wow. 35,000. Yes, 35,000 collection. Berarti kurasinya bagus sekali ya. Kurasinya bagus dan uangnya juga. Itu kan mahal sekali untuk membeli segitu banyak. 35,000, 35,000 Lengkap sekali. karya seni, baik lukisan maupun sculpture, patung. Terus ada juga benda-benda yang didapatkan dari, misalnya kayak yang saya bilang tadi, koleksi Parao dulu. Itu kan lengkap banget di sini juga, yang ada muminya Parao dulu yang dibuka. Betul. Ada Parao, kota yang Firaun gitu ya. Firaun gitu ya. Itu luar biasa. Oh, saya pikir gitu deh. Itu serunya kalau kita berada di Paris. Jadi sahabat Adriana, kalau Anda ingin jalan-jalan keliling dunia, tolong masukkan Paris ke dalam your bucket list. Oke. Tik. Ciao. Your Jangan bucket lupa list. Tik. like, comment, and subscribe channel Adriana Views. Sahabat Adriana, sekarang kita sedang berada di Basilika Calcedour, dan ini kita bisa melihat Paris dari ketinggian. Sahabat Adriana, sekarang kita sedang berada di Champs-Élysées. Ini adalah jalan utama, terutama banyak sekali turis-turis kalau ke Paris harus melihat jalan di sini. Kenapa harus datang ke jalan ini? Karena jalan ini happening sekali. Happening, dan juga jalan ini sebetulnya menjadi salah satu landmark juga untuk kota Paris. Karena di ujungnya ini kan ada Arc de Triomphe. Di ujungnya ada Arc de Triomphe, jadi ada monumen. Arc de Triomphe itu adalah monumen kebebasan gitu ya. Paris kembali bisa diambil alih oleh pemerintahan pada waktu itu. Perjalanan yang sangat menyenangkan. Kita pergi keliling Eropa Barat. Jadi pertama kita masuk melalui Paris, kemudian hari keduanya kita naik kereta api ke negeri Belanda, di Rotterdam dan Den Haag, dan kemudian ke Amsterdam, lalu kita dari sana ke
Swiss ke Luzern yang kemudian kita mencoba menyaksikan salju abadi di Mount Titlis dan kemudian dari situ kita ke Roma. Dan Roma itu luar biasa sekali, sangat mengesankan karena kita seperti masuk ke peradaban yang ribuan tahun lamanya, dan kota Roma sendiri sama saja seperti kita masuk dalam museum gitu ya. Dan terakhir kita kembali lagi ke Paris, dan sekarang kita berangkat pulang ke tanah air melalui Paris. Jadi sahabat Adriana, sebetulnya memang perjalanan ini luar biasa, memberi pembelajaran yang banyak sekali bagi kita. Pertama adalah kita kuliner, jadi itu istilahnya kuliner ya, karena kita enjoying banget makanan-makanan lokal di setiap negara ya Mbak Sita ya. Betul sekali. Terus kita juga melihat situs-situs budayanya, dan kita juga menikmati pemandangan alamnya. Terus apalagi nih Mbak Sita? Dan juga bertemu dengan teman-teman yang menyenangkan, yang memberikan kita waktu yang juga menyenangkan, tanpa sengaja juga tidak berjanji, ketemu juga dengan teman-teman lama di beberapa negara, dan kemudian ya kita ini sangat menikmatinya dan merasakan rasa persaudaraan antar teman dari belahan dunia yang lain gitu ya. Jadi senang sekali ya. Jadi good food, Good good friends, and good times. Tayangan Inspirasi.